Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Tegal menyiapkan tempat isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 di Rusunawa RSUD Suradadi yang sampai saat ini masih dalam proses pembangunan. Namun karena jumlah kasus yang terus meningkat, maka ditargetkan seminggu ke depan, Rusunawa sudah bisa ditempati, namun khusus untuk lantai 3 terlebih dahulu. Rusunawa yang memiliki kapasitas untuk 88 tempat tidur ini merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Secara kontrak, bangunan harus siap ditempati pada pertengahan Juli 2021, namun karena kasus COVID-19 yang terus meningkat, maka ditargetkan minggu depan lantai 3 Rusunawa bisa ditempati terlebih dahulu sambil menunggu pengerjaan selesai. Untuk mengetahui bagaimana kesiapan Rusunawa RSUD Suradadi ini untuk dilakukan isolasi bagi pasien COVID-19, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jateng ada Desta Laila Kartika di sana. Halo Desta, selamat siang. Halo Nila, selamat siang. Desta, bagaimana informasi terkininya mengenai tempat isolasi terpusat yang disiapkan Pemkab Tegal, yaitu Rusunawa RSUD Suradadi sendiri ini? Bagaimana, sejauh apa kesiapannya? Oke, terima kasih Nila. Untuk sejauh ini 88 tempat tidur yang disiapkan oleh Pemkab Tegal di Rusunawa untuk tempat isolasi terpusat sudah hampir 100%. Adapun karena kasus yang terus meningkat dan saat ini pun Kabupaten Tegal masuk zona merah, maka untuk penempatan Rusunawa ini ditargetkan pada pertengahan Juli harus sudah siap dan sudah bisa ditempati untuk pasien COVID-19, khususnya yang bergejala ringan ataupun tanpa gejala yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Adapun untuk 88 tempat tidur ini memiliki fasilitas, diantaranya ada tempat kamar mandi, untuk tempat cuci baju, dan juga ada dapur tersendiri. Adapun untuk di lantai 1 ada 12 kamar, untuk lantai 2 dan 3 terdapat 16 kamar. Sehingga jika di total ada 44 kamar yang disediakan. Desta, informasi terkininya seperti apa? Apakah memang Pemkab Tegal ini menyiapkan tempat isolasi terpusat di tiap kecamatan atau bagaimana informasi yang Anda dapatkan? Betul Nila, selain menyiapkan tempat isolasi terpusat yang ada di Rusunawa RSUD Suradadi, Pemkab Tegal juga menyiapkan tempat isolasi terpusat di masing-masing kecamatan. Sementara untuk tahap pertama disediakan 6 puskesmas. Karena untuk lokasinya sendiri memang disediakan di puskesmas setempat. Adapun puskesmas itu diantaranya ada di Balapulang, ada di Jatinegara, Bumi Jawa, bekas bangunan puskesmas Penusukan, Pagianten, dan puskesmas Suradadi. Masing-masing puskesmas menyediakan 10-15 tempat tidur. Adapun sejauh ini yang sudah siap untuk ditempati baru ada satu, yaitu di puskesmas bekas puskesmas Penusukan yang menyediakan ada 25 tempat tidur. Sementara pasien yang dirawat adalah pasien yang bergejala ringan. Begitu Nila. Anda tadi sempat mengatakan bahwa Tegal sendiri sekarang masuk pada zona merah. Desta, bisa diinformasikan untuk update jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal sejauh ini seperti apa? Kemudian tentang bed occupancy rate di Kabupaten Tegal seperti apa informasinya? Untuk sampai saat ini update COVID-19 di Kabupaten Tegal, jumlah kasus ada 9.612 kasus, dengan rincian 8.564 kasus sembuh, masih menjalankan isolasi mandiri ada 425 kasus, masih dirawat 176 kasus. Sedangkan yang meninggal dunia ada 447 kasus. Adapun saat ini rata-rata penambahan kasus baru COVID-19 di Kabupaten ada 73 kasus. Adapun bed occupancy rate sendiri di Kabupaten Tegal sudah mencapai 80% nilai, sehingga Pemkab Tegal melakukan beberapa upaya dengan salah satunya adalah dengan menambah tempat tidur di masing-masing rumah sakit rujukan untuk pasien COVID. Rata-rata penambahan ada 10 sampai 18 bed. Selain penanganan untuk pasien yang memang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 sendiri, kemudian untuk gerakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal untuk bangkit melawan COVID-19 seperti apa? Apakah memang ada gerakan PPKM Mikro yang diperpanjang atau bagaimana informasinya, Desta? Betul Mila, untuk
Gerakan Kabupaten Tegal Bangkit melawan COVID-19 yang sebelumnya berakhir pada tanggal 23 Juni, mengingat kasus yang masih meningkat sehingga diperpanjang sampai tanggal 5 Juli 2021. Masih akan diperpanjang hingga 21 Juli 2021. Wartawan kami, saudara, juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Hendadi Setiaji. Berikut liputannya untuk Anda. Ini karena peningkatan jumlah kasus yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir ini, maka untuk isolasi kan ada dua macam, isolasi mandiri dan isolasi terpusat. Untuk isolasi mandiri tentunya itu yang ada di rumah dan dikawal oleh Satgas Desa, Jogotongo dan lain-lain. Untuk isolasi terpusat sebenarnya kami sudah menyiapkan ada 60 tempat tidur itu di lantai atas rawat jalan. Sebetulnya kita siapkan sudah sejak tahun kemarin. Di sini sudah siap. Hanya saja karena kasusnya meningkat, akhirnya yang lantai 2 itu kita alihkan untuk perawatan yang bergejala ringan sampai sedang. Sedangkan yang terpusat nanti ada 2 skenario. Ini insya Allah dalam minggu depan kami sudah menyiapkan ada 6 puskesmas itu untuk menjadi tempat isolasi terpusat di masing-masing wilayah. Ya, saya ambil contoh puskesmas Balapulang itu menyediakan 10 tempat tidur. Kemudian puskesmas Jatinegara juga 10 tempat tidur. Puskesmas Bumi Jawa 10 tempat tidur. Kemudian puskesmas Penusupan itu di X bangunan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.